jutaan umat Islam yang hadir, ditembaki gas air mata, banyak ulama yang tumbang, banyak habaib yang pingsan, bahkan banyak umat, ibu-ibu khususnya, banyak yang pada pingsan karena tidak tahan dengan gas air mata. Betul, betul. Kita sebenarnya merindukan Pak Rizik Syihab ya, keluar-keluar. Karena lama dia tidak demo, makanya saya juga berharap-harap cewa sebenarnya akan melihat Pak Rizik Syihab akan tampil di mimbar dengan garang, dia berorasi. Tetapi hari ini rupanya tidak datang. Dan boleh jadi dia tidak datang atau tidak memperlihatkan diri karena malu-malu. Kenapa malu? Ya karena masanya hanya secuil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita sesungguhnya merindukan Bung Rizik Syihab ataupun Pak Taufik Assegaf ya, ada di tengah-tengah masanya yang secuil. Hari ini ternyata betul mereka melakukan aksi, tetapi bisa dihitung jari berapa orang yang ikut aksi sebagai salah satu bentuk reuni umat Muslimin 411. Karena kan kita sudah kenal semua, ada 212, ini 411 ini. Dan ternyata apa yang digembor-gemborkan oleh Imam Besar Petamburan sebelumnya bahwa akan menumpahkan massa di Jakarta, hari ini terjawab bahwa massanya hanya secuil dan bisa dihitung jari. Setelah kesepakatan katanya janjinya mau dia adili, mau ditangkap faktanya Ahok terus berkuasa. Akhirnya umat Islam melakukan aksi bela Islam jilid 2 pada tanggal 4/11, yang dimana kita ketahui jutaan umat Islam yang hadir, ditembaki gas air mata, banyak ulama yang tumbang, banyak habaib yang pingsan, bahkan banyak umat, ibu-ibu khususnya, banyak yang pada pingsan karena tidak tahan dengan gas air mata. Betul, betul. Bahkan tidak sedikit jatuh korban ibadah Allah. Oleh karenanya aksi kita pada hari ini 4 November 2024, aksi 4/11, dalam rangka juga menuntut keadilan, tegakkan, kalahkan lawan segala bentuk kezaliman. Kita minta kepada pemerintah Presiden Prabowo agar Jokowi segera diadili, karena jelas telah membuat negeri ini hancur. Betul, Betul. membuat negeri ini bangkrut. Betul. Kerusakannya begitu dahsyat. Betul. Bukan hanya dalam segi ekonomi, Betul. tapi dalam segi akidah, akhlak para pemuda, akhlak rakyat Indonesia dibuat hancur. Bahkan ekonomi hancur sehancur-hancurnya. Utang gila-gilaan, ekonomi ambruk, pengangguran di mana-mana. Oleh karenanya aksi kita pada siang hari ini juga dalam rangka menuntut keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Jokowi, ya walaupun mantan presiden dilindungi, itu dalam rangka pelindungan keamanan, bukan untuk dilindungi dari kezalimannya, dari kejahatannya. Betul. Jokowi tidak kebal hukum. Betul. Kalau salah tetap salah. Betul. Kalau dia telah jelas-jelas membuat negeri bangkrut dengan hutangnya yang dengan gila-gilaan, maka Jokowi harus segera diusut. Betul. 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 Oleh karenanya jangan biarkan Jokowi hidup nyenyak di rumahnya. Jangan biarkan Jokowi tidur nyenyak di kasurnya. Betul. Betul. Setuju. 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 Oleh karenanya ayo teruskan bersuara, berisik di media sosial, agar suara kita, suara umat Islam, suara rakyat Indonesia didengarkan oleh aparat, agar Jokowi segera diadili. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ayo sama-sama kita baca salawat badar. Dengan keberkahan salawat badar, semoga Allah kabulkan semua doa, Allah kabulkan semua harapan kita. Amin. Semoga aksi 4/11 pada siang hari ini membawa hasil yang maksimal. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala Amin.
memenangkan setiap langkah perjuangan kita. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salatullah salamun ya Rabb ala toha rasulillah. Siang hari ini salatullah kami datang, salamullah kami jalankan perintahmu ya Rabb. Habibillah. Salatullah, Salamullah. kami rela meninggalkan keluarga, kami rela meninggalkan aktivitas seharian kami ya Rabb, dalam rangka melaksanakan perintahmu ya Rabb, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Salatullah Kita tahu bahwa mantan Presiden Jokowi Rasulillah telah berbuat salatullah salamullah kesalahan yang begitu dahsyat, Habibillah. banyak kezaliman, salatullah banyak kecurangan, salamullah bahkan pembiadaban. ala toha Bukti rasulillah. korban 6 syuhada KM 50 hingga detik ini belum diusut tuntas betul. Ala Yasin 6 syuhada KM 50 hingga detik ini Salatullah. belum mendapatkan keadilan ya Rabb. Ala toha rasulillah. Salatullah. Dengan keberkahan 6 syuhada ya Rabb, dengan kebesaran ulama-ulama yang istiqomah ya Rabb, kabulkan semua hajat kami, kabulkan semua tuntutan kami, kabulkan semua tuntutan umat Islam, rakyat Indonesia ya Rabb. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Hal ini juga memberikan bukti yang nyata bahwa hari ini umat Islam sudah pada pintar, tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh Bung Rizik Syihab dan seluruh antek-anteknya atas nama agama, atas nama Islam. Dia selama ini mengerahkan massa atau mempengaruhi orang. Dan boleh jadi ini juga efek daripada tesis Kiai Emanuddin Usman Al-Bantani. Dulu kan apapun yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab semuanya terasa benar bagi para mukibin, karena menganggap Pak Rizik Syihab ini adalah Suryat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hari ini terbukti real, nyata bahwa rakyat sudah banyak yang sadar dan mengetahui hal tersebut, bahwa sesungguhnya selama ini kita dikibuli oleh Pak Rizik Syihab atau Imam Unyil ini. Ya, betul-betul sekali lagi ini mengkonfirmasi bahwa beliau Habibana Rizik Syihab Imam Unyil tidak lagi memiliki power di dalam negara kita. Apalagi rakyat juga mungkin paham betul bahwa sekarang ini dalam era pemerintahan Pak Prabowo, pasti Pak Prabowo menginginkan stabilitas, tidak mau diganggu, direcoki oleh hal-hal yang remeh-temeh yang membawa-bawa isu agama. Tetapi pada dasarnya mereka hanya berjuang untuk kepentingan perut belaka, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, kita patut bersyukur ini sahabat. Tetapi juga sekaligus kita sebenarnya merindukan Pak Rizik Syihab ya keluar-keluar, karena lama dia tidak demo. Makanya saya juga berharap-harap cewa sebenarnya akan melihat Pak Rizik Syihab akan tampil di mimbar dengan garang, dia berorasi. Tetapi hari ini rupanya tidak datang, dan boleh jadi dia tidak datang atau tidak memperlihatkan diri karena malu-malu. Kenapa malu? Ya karena masanya hanya secuil, hanya sedikit, bisa dihitung jari. Termasuk bahas Mai itu kan tidak muncul ini. Jadi betul-betul pasukan-pasukan yang ada di lapangan ini hanya pion-pion saja, yang memang tidak memiliki power, tidak memiliki nama besar. Dan itu mereka lakukan, saya punya keyakinan
bahwa bagian daripada strategi tidak mau menjatuhkan harga dirinya karena massa yang dia pimpin secuil. Nah, beda dulu yang klaimnya itu 7 juta umat. Nah, sekarang inilah faktanya. Oleh karena itu saya kira hal ini juga sekali lagi menjadi edukasi buat seluruh masyarakat bahwa seyogyanya ajakan-ajakan demonstrasi, apalagi kalau itu mengatasnamakan agama, dalam konteks Indonesia itu adalah merupakan satu bentuk kedustaan atau narasi-narasi kebohongan yang dibangun oleh mereka. Kenapa? Karena saya kira kalau orang berbicara masalah agama di negara kita, tidak ada tempat yang paling kondusif selain Indonesia kalau orang bicara soal siar agama Islam dibandingkan negara-negara lain yang penceramah-penceramahnya saja disertifikasi. Kalau kita di Indonesia ini kan semua bisa manggung selama dia diundang oleh panitia. Tidak ada istilah sertifikasi dai. Nah, itu juga lah yang membuat kita kadang-kadang kebobolan. Sekelas Rizik Syihab CS ini kalau diundang kan kerjanya hanya provokasi dan bagaimana berupaya membenturkan antara umat muslim yang lain dengan antara umat muslim. Dan inilah yang selalu saya sampaikan bahwa sangat berbahaya sekali untuk kepentingan jangka panjang ya di negara kita yang notabene-nya kita ini dari dulu membangun hubungan dengan baik di atas perbedaan. Karena itulah kenapa kemudian kita ini berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa saja berbeda-beda tetapi tujuan kita sama, sehingga kemudian perbedaan ini bisa lebur di dalamnya. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi gambaran bahwa hari ini Imam besar Petamburan betul-betul sudah mengkonfirmasi diri bahwa dia tinggal menjadi imam unyil saja. Orang tidak ada apa-apanya hari ini di bangsa kita, apalagi di tengah-tengah pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.